Antara lu besar banget dan lu sukses banget atau lu antara desperate banget. Harus ngerekrut orang dari luar untuk di-train di Jepang dan mereka jadi top level managerial level atau C-level di Indonesia. Kita bisa jual itu ke perusahaan Jepang, yaitu bisa jadi nilai lebih buat kita yang suka nonton anime dan lain-lain. Ini poin plus kalian. Sesuatu yang waktu di Indonesia itu bener-bener nggak ada gitu, nggak dirasain. Kayak pernah tampil angklung di TV Jepang. Wish. Enak di Indonesia tapi Hey guys, di podcast dari Jepang sebelumnya kan kita udah banyak nih ngebahas soal gimana sih cara cari kerja dari Indonesia ke Jepang di sektor SSW ya, atau Specified Skilled Worker. Di sini biasanya kita ngomongnya di Genba, di kerja di lapangan, macam kerja di pabrik, restoran, atau yang dikenal dengan blue collar. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih caranya nyari kerja kantoran gitu atau white collar dan nyarinya itu dari Indonesia. Nah, hari ini kita akan mendatangkan expertnya nih yang udah pernah pengalaman tentang hal itu, juga udah pernah pindah kerja gitu di Jepang ya. Jadi bisa dikasih tahu tips-tips interview dan yang lain-lainnya. Nah, ini langsung aja ya, si Kak Afan ini kerjanya kalau boleh tahu di bidang apa sih? Jadi kalau untuk sekarang kerjanya itu di bidang consulting untuk tentang produksi ya, tentang manufacturing, tentang produksi. Kalau di tempat kerja yang sebelumnya itu kerja di bagian manufacturing untuk part alat berat sebagai product engineer atau Saisang Gijutsu kalau di sini disebutnya. Berarti kurang gitu. lebih itu jurusan mechanical ya. Yes. Nah, itu kalau misalnya yang kita tahu nih kalau dari podcast sebelumnya, kalau misalnya kita mau kerja blue collar gitu ya ke Jepang, itu kan banyak ada lembaga, misalnya ada yang namanya LPK atau lembaga pelatihan. Terus ada yang namanya TSK, semacam rekruternya gitu lah ya, dan dari pemerintah, dan pemerintah juga ada kerjasama untuk diseminasi informasi, pelatihannya dan pemberangkatannya gitu kan ya. Nah, kalau sektor white collar itu kan nggak ada yang lembaga seperti ini gitu. Itu pertama dulu yang pengen gue tanya itu gimana sih cara nyari infonya gitu? Kalau cara nyari infonya itu sebenarnya ini aku cerita dari pengalaman aku sendiri ya. Dari aku itu kasusnya dia ada perusahaan Jepang yang emang sengaja nyari tenaga kerja dari Indonesia untuk kerja di bidang white collar, dan dia itu nge-share ke beberapa universitas di Indonesia melalui dosen gitu, terus kayak di-share lewat share-sharean WA gitu. Jadi awalnya tuh kayak ini bener nggak sih kayak gitu loh. Jadi memang semacam ada apa ya, kayak unofficial gitu. Oh, tapi dari univnya semacam ada support. Ada. Gitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu nggak, misalnya semua universitas ada seperti itu atau perusahaannya nyarinya tuh memang targetnya ya misalnya kayaknya nggak semua universitas ya, makanya kayak di sini tuh harus pintar-pintar nyari dan harus emang sengaja dari diri sendiri tuh buat nyari gitu loh. Terutama ini aku sebut nama nggak apa-apa ya, kayak rata-rata itu mereka emang target universitas-universitas yang udah punya nama di Indonesia. Ya top 3 yang kita gitu tahu lah ya. Ya, target itu, dan mereka kerjasamanya itu bukan kayak yang tadi lewat TSK dan Kumiya dan lain-lain. Kalau buat special skilled worker dan Jisuse itu kan kerjasamanya pemerintah dan pemerintah nih. Kalau untuk yang white collar tuh setahu saya dia itu sama kampus. Jadi kayak ada recruiter agency itu kerjasamanya sama kampus gitu. Jadi mereka buka job fair tentang kerja ke Jepang ya, ada lah di beberapa di UI, di ITB, di UGM gitu suka ada job fair tentang kerja ke Jepang. Jadi ada recruitment agency yang emang kerjasama langsung sama pihak kampus gitu. Semisal nih teman-teman yang nonton nih misalnya bukan UI, ITB atau UGM itu mesti gimana dong mereka kira-kira? Sebenarnya bisa-bisa aja asalkan kayak itu nyari infonya, harus nyari info dan ngikut aja gitu, ngikut ke ngikut ke job fair univ-univ lain, kayak itu nggak masalah kan sebenarnya, kayak asalkan lu punya spesialisasi di bidang itu dan lu punya kemauan untuk belajar bahasa Jepang dan lain-lain, itu sebenarnya nggak masalah. Kayak
lu bakal dinilai dari diri lu, bukan dari cuma nama kampus aja gitu. Artinya kan memang kesempatan pergi ke Jepang juga makin banyak gitu, asal kita rajin cari info. Yes. Berarti kalau boleh tanya timeline itu apa aja? Kan kita cari info, ikut job fair, apply. Setelah itu apa aja lagi proses-proses yang harus dilalui? Jadi cari info, apply job fair. Terus habis itu kalau misalkan ada interview, ikut interview. Terus pertama tuh biasanya interview itu dengan kayak third party gitu, nggak langsung sama company-nya. Jadi si company itu dia nyewa jasa recruiter buat awal-awal tuh kayak nyeleksi dulu gitu. Iya. Misalkan kan yang pengen kerja ke Jepang banyak nih, kayak ada 200-an entry. Terus habis itu lu seleksi dulu deh sampai 8, baru kita ke Indo atau kita ngadain online interview. Jadi kayak awalnya seleksi itu seleksi dengan si recruiter itu dulu. Oke, baru sama perusahaan. Kayak ada pertama ya seleksi berkas lah standar, terus habis itu ada beberapa kali interview, mungkin ada tes untuk yang ada tes ya. Ada tes, terus habis itu sampai terakhir tinggal dikit kayak tinggal 8 gitu, baru habis itu seleksi dari pihak perusahaannya sendiri. Habis itu masih ada nego. Bikin COE, belajar bahasa Jepang dan segala macamnya lah. Masih panjang. Kira-kira nih, misalnya gue mahasiswa lah di Indonesia gitu ya. Dari baru mulai nyari info nih, sampai kira-kira akhirnya bisa interview selesai, kira-kira butuh berapa bulan nih kira-kira prosesnya? Mungkin sekitar paling cepat 2-3 bulan sih kalau aku bisa bilang. 2-3 bulan itu udah cepat. Karena banget ya. Karena kita itu tergantung dari kapan si job fair itu ada gitu. Jadi kita sebenarnya harus siap-siap dulu. Misalkan dari setahun atau setengah tahun sebelumnya itu kita bakal tahu si job fair itu ada di sekitar bulan-bulan ini. Nah, berarti kita harus nyiapin dari sebelum-sebelumnya kan. Kalau misalkan kita nyiapin setelah lewat job fair itu, berarti kita harus nunggu lagi kan untuk tahun depannya gitu. Atau mungkin ikut job fair di kampus yang lain. Artinya kalau misalnya aku mahasiswa di Indonesia dan memang pengen ke Jepang itu disarankan ya, berarti udah mulai melirik-lirik job fair itu dari tahun kedua atau ketiga itu sudah bukan tahun terakhir ya, itu udah telat di tahun terakhir. Jadi minimal tahu tanggal lah. Tahu kira-kira kapan si job fair itu bakal buka. Nah itu teman-teman kalau memang mau ke Jepang harus diniatin banget ya kayaknya ya. Oke, kan udah sampai job fair, udah dapat offer lah nih gitu. Dari nego offer sampai akhirnya dapat visanya dan berangkat itu kira-kira berapa lama prosesnya? Jadi dari nego itu sebenarnya tergantung kita dan perusahaannya sih. Kayak kalau cepat nggak ada masalah ya sehari juga jadi, karena tinggal tanda tangan kan. Tapi kalau misalkan ada nego-nego mungkin bisa seminggu 2 minggu. Terus habis itu yang paling lama itu adalah proses nunggu COE. Nyari visanya ya. Buat kita bikin visa kan kita butuh certificate of eligibility itu. Biar kita bisa dapat visa itu kita butuh itu yang dikeluarkan langsung dari pemerintah Jepang. Itu didaftarin sama perusahaannya, itu butuh. Buat nunggu COE itu bisa sampai 3 bulan. Itu yang lama. Bahkan ada 6 bulan ya. Iya, tergantung berapa banyak yang lagi ngentri buat pengen ke Jepang. Tergantung imigrasi, tapi bukan imigrasi di Indonesia, imigrasi Jepangnya di Jepangnya gitu. Nanti kita mau tanya-tanya itu ya di sisi lain ya. Ini kalau gitu kita fokusnya ke tadi nyari info, terus habis itu screening, interview lah ya, termasuk screening dari agency itu. Nah kita mau tanya-tanya dulu nih. Yang pertama adalah in the first place kenapa sih perusahaan Jepang itu nyari engineer dari luar negeri gitu? Lu tanya nggak perusahaannya waktu itu? Waktu itu nggak tanya langsung, cuman kayak ngepoin gitu sih sebenarnya. Ternyata setelah hasil dari kepo-kepo itu, kayak mereka itu punya pabrik di Indonesia. Jadi makanya mungkin mereka sengaja ngerekrut orang asing dan sengaja ngerekrut orang Indonesia itu kayak biar bisa menjalankan produksi mereka di Indonesia dengan standar Jepang, tapi bisa nge-manage orang-orang worker dari Indonesia. Oke, jadi semacam multinasional lah. Multinasional ya kayak gitu. Nah itu satu sih mungkin untuk company-company yang pengen mengembangkan usahanya ke luar negeri. Jadi mereka pasti akan butuh
orang asing. Itu satu. Dan yang alasan kedua itu karena orang Jepang untuk lulusan S1 sendiri itu mereka pilih-pilih juga. Nggak semua perusahaan didaftarin. Mereka pasti pengen daftar ke perusahaan yang top lah. Iya. Nah, sedangkan perusahaan di Jepang tuh ada banyak banget kan. Iya. Mulai dari ini ada istilah namanya Otekigyo. Itu perusahaan yang jumlah karyawannya di atas 10.000. Terus ada namanya Chushokigyo, itu jumlah karyawannya itu antara 1.000 sampai 100. Ini aku agak kurang lebih UMKM lah ya di Indonesia. 1.000 sampai 100. Nah, orang-orang itu lulusan S1 itu pada ngincer masuk ke Otekigyo itu semua, kayak perusahaan besar itu. Nah, sedangkan si perusahaan kelas menengah ini kan juga cari karyawan ya. Iya. Sedangkan orang Jepangnya nggak ada yang mau masuk. Betul. Makanya mereka rekrut tenaga kerja dari luar. Nah, ini kan gitu. Oke, jadi apa ya? Ini kalau ngomong jeleknya ya kan orang bilang Jepang lagi banyak cari orang dari luar nih, tapi sebenarnya yang cari orang ini bisa dibilang yang antara lu besar banget dan lu sukses banget atau lu desperate banget. Desperate buat cari pekerja. Ini berarti ada dua ekstrim ya. Kalau yang tadi yang kayak multinasional berarti dapatnya susah banget. Yang desperate bisa lebih gampang kurang lebih. Iya. Ya secara garis besarnya begitulah ya. Berarti apa ya? Kita bisa bilang kalau tadi kan kalau misalnya yang perusahaan yang lebih kecil gitu ya, yang kurang peminat gitu, kita bisa bilang mereka tuh nyarinya tuh mungkin semacam fill in the numbers ya, biar terpenuh kuotanya gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan yang lebih besar nih, selain dia misalnya apa ya, daripada karena ada pengalaman kayak orang kantor itu juga orang Jepangnya dikirim ke Indonesia gitu biar buat ngetrain orang Indonesia di Indonesia. Kalau dibanding misalnya gini nih, perusahaan multinasional gitu, misalnya dia ambil orang Indonesia, di-train di Jepang, baru dibalikin ke Indonesia, atau orang Jepang yang langsung dikirim ke Indonesia untuk nge-train, itu menurut lu gimana cara pikir perusahaan? Sebenarnya itu tergantung dari ketersediaan pekerja di perusahaan itu sendiri sih. Kalau misalkan kebetulan nih ada orang Jepang pengen ke Indonesia selama let's say 5 tahun atau mungkin 10 tahun lah buat manage cabang di Indonesia, nge-train pekerja Indonesia, ya itu mungkin buat mereka itu paling bagus ya. Best case scenario buat mereka. Tapi kalau nggak ada, ya mau nggak mau harus ngerekrut orang dari luar untuk di-train di Jepang dan mereka jadi top level managerial level atau C-level di Indonesia. Oke. Gitu. Tapi selain apa ya? Selain karena keperluan, balik lagi keperluan karena populasi ini, apakah secara perusahaan ada nggak mereka, karena gua rasa memang kalau ambil dari luar negeri itu banyak juga plusnya dibanding orang Jepang, itu ada nggak? Untuk perusahaan yang kelas menengah itu ada dan plusnya itu adalah untuk orang-orang luar pasti mereka pengen either balik ke negaranya dan ngembangin di negaranya atau lebih keluar lagi dan ngembangin di negara lain. Kalau misalkan orang Jepangnya sendiri itu setahu aku ya nggak terlalu minat banget buat keluar. Iya kan. Terlalu inward looking lah mereka ya. Iya. Asal domestik bisa buat domestic market ya sudah gua puas gitu ya. Sedangkan market di Jepang itu ya seperti yang kita semua tahu, penduduknya menurun, pasti konsumsinya menurun, pasti nggak ada growth di dalam negeri. Nah kalau mereka tetap ngejalanin perusahaan mereka kayak yang ada sekarang itu, ya mereka bakal kalah dengan perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan asing. Nah mau nggak mau harus keluar. Artinya kepentingan menerima pekerja dari luar negeri itu juga ada soal ide, soal inovasi, pengen keluar, ekspansi gitu ya. Dan segala macam. Itu kita yang sebagai pekerja dari luar negeri itu lebih terbuka dengan ide-ide itu, dan itu kita bisa jual itu ke perusahaan Jepang, ya itu bisa jadi nilai lebih buat kita. Oke, itu satu tips ya guys, bisa di catat untuk interviewnya gitu ya. Nah kita masuk ke interviewnya dulu ya kalau begitu ya. Boleh. Itu soal motivasi perusahaan tadi. Kalau begitu ketika mau datang ke job fair itu kan pasti submit CV dan yang dari agency dulu lah ya. Dari itu tuh apa aja sih kualifikasi yang dilihat saat job fair dan initial screening dari agency gitu?
Sebenarnya kalau pas job fair dan initial screening dari agensi ya nggak beda jauh sih mungkin sama untuk perusahaan di Indonesia, either perusahaan nasional atau multinasional pasti bakal melihat ya IPK, terus apa yang udah dicapai selama kuliah, terus apa kegiatan-kegiatan selama kuliah, pasti itu bakal dilihat, itu sama mungkin yang bakal dilihat adalah keterhubungan kita dengan negara yang mau kita tuju gitu. Hubungan kita dengan Jepang. Iya, misalkan di situ kayak motivasi kenapa pengen ke Jepang itu ditulis tuh, jelas tuh. Atau mungkin kalau misalkan kita udah punya sertifikat bahasa Jepang itu bakal jadi nilai plus banget. Walaupun mungkin kayak masih N5 atau N4, itu berarti kayak udah nunjukin kita punya minat gitu. Ada showing interest ya. Iya, minimal showing interest walaupun mungkin belum jago-jago banget. Itu minimal kita bisa showing kalau kita tuh punya interest terhadap negara Jepang atau terhadap budaya Jepang. Nah, itu bakal jadi poin plus buat di mata interviewer. Kalau misalnya exchange gitu juga plus lagi gitu ya. Itu jadi poin plus banget. Aku mau cerita dikit ya. Jadi kayak waktu interview sama perusahaan yang kemarin, yang sebelumnya itu, jadi kan mereka pakai interpreter nih, bahasa Jepang ke Indonesia, Indonesia Jepang. Dan untuk peserta interview yang lain selalu dijelasin kan kayak ini bahasa Indonesia kayak gini, terus baru kita jawab dengan bahasa Indonesia, mereka terjemahin ke bahasa Jepang. Nah untuk beberapa pertanyaan itu aku kayak ini agak mungkin nggak sopan juga ya, tapi aku minta ke interviewernya, oh nggak apa-apa, aku udah ngerti, aku jawab bahasa Indonesia ya, tapi ya bahasa Jepangnya aku ngerti mereka tanya apa gitu. Oh. Nah itu jadi poin plus banget kan. Di situ juga perusahaannya bilang, oh ini orang memang dia mungkin belum bisa ngomong, jawab, tapi dia udah bisa ngerti, gitu. tahu apa yang saya omongin juga oke gitu ya. Yes. Jadi buat para yang suka nonton anime dan lain-lain, ini poin plus kalian gitu. Tapi cara ngomongnya nih catatannya guys, jangan kayak anime karakter gitu, harus ya yang sopan formal lah ya. Atau minimal bilang kalau udah ngerti tapi jawabnya dalam bahasa Indonesia aja, ini paling safe. Jadi interpreternya diam itu, yang interview pun juga dia paham nih, oke. Lalu soal balik ke kualifikasi tadi, di IPK matters. Kalau misalnya pengalaman organisasi itu gimana kira-kira? Itu sebenarnya kurang tahu sih bakal dilihat apa enggak. Mungkin tetap bakal dilihat juga ya. Kayak seberapa aktif ini mahasiswa. Itu kayaknya ya, setahuku mungkin bakal dilihat juga. Apakah aktif secara sosial gitu ya? Berarti dibandingin kupu-kupu menang. Kalau misalnya soal balik lagi nih, ini ke awal ya, brand universitas ngaruh banget nggak? Karena kemarin kita sempat di podcast yang lain ya ini ya guys, ya mungkin gue nggak tahu udah muncul atau belum, tapi kayak di Jepang itu kan apa-apa itu soal kualifikasi. Jadi di Jepang sendiri pun kan brand kamu misalnya dari univ yang top, kotaknya beda. Tahu pernah dengar kan pasti di job fair di Jepang tuh nih univ top di sini kotaknya, univ yang tidak top kotaknya dipisah gitu guys. Kalau di Jepang ya di job fair gitu. Kalau soal itu gimana menurutmu? Matters. Mau nggak mau itu kayak bakal jadi identitas kamu dan itu matters pasti. Itu tidak bisa dipungkiri itu matters. Cuman kamu bisa nunjukin poin-poin lebih kamu kalau misalkan kamu nggak ada di kotak itu, tapi kamu nunjukin kalau kamu punya poin lebih yang bisa bikin kamu masuk di kotak itu gitu. Kayak tadi punya sertifikat bahasa Jepang. Kayak bahasa Jepang, exchange lah, itu bakal sangat matters buat mereka. Jadi kita bisa anggaplah compete di sesuatu yang di luar akademiknya juga kita tunjukkan bahwa kita sangat bagus juga gitu. Kayak gitu. Jadi tunjukin poin-poin plus kita yang kita bisa kayak nambah-nambahin gitulah. Oke. Gimana caranya kamu stand out pas interview yang tadi kan di antara yang udah diseleksi ketat itu, di antara orang-orang yang sedikit itu gimana biar bisa stand out lagi gitu? Biar bisa stand out lagi itu kayak tunjukin kalau kamu tahu tentang budaya mereka dan kamu emang punya interest terhadap perusahaan Jepang dan budaya Jepang. Contohnya kayak paling simple kayak datang 5 menit sebelum jam interview. Ada tuh kayak gitu. Terus habis itu ada lagi kayak
ya sebenarnya ini di mana-mana sama sih, kayak selalu ngetuk pintu. Terus habis itu kayak sebelum duduk kayak kamu tanya dulu kayak ini boleh dipersilakan buat duduk enggak, kayak Iya. kayak di Jepang juga sama kan. Jadi kamu meniru apa yang dilakukan pelamar kerja di Jepang, tapi kamu di bahasa Indonesiain gitu. Oh. Itu jadi sesuatu yang stand out buat mereka. Itu kenapa sih kok penting banget bagi perusahaan Jepang, orang luarnya kok harus banget ngerti budaya Jepang padahal orang luarnya nggak pernah tinggal di Jepang gitu. Sebenarnya itu kayak poin-poin kecil gitu ya. Sebenarnya yang paling matters adalah balik lagi ke kualifikasi diri sendiri. Cuman kayak untuk hal-hal kecil itu mereka kayak mereka punya budaya sendiri gitu. Mereka punya budaya tentang bekerja sebagai kaishain, sebagai pekerja di Jepang itu mereka ada budaya yang kita sebagai foreigner itu awal-awal nggak tahu kalau kita nggak mencari tahu. Iya. Ada budaya job fair tersendiri, guys. Iya. Boleh nonton podcast kita yang sebelum-sebelumnya soal job hunting di Jepang itu kalau. Iya. Nah itu diterapin di Indonesia dan bilangnya pakai bahasa Indonesia. Itu bakal ngebantu. Dan kayak ada ojigi, kayak ada bungkuk gitu kan. Yeah. Sebelum dipersilakan dulu kayak bungkuk gitu. Nah itu juga ditiru tuh. Ya, jadi kayak masuk ruangan misalnya boleh duduk atau enggak, atau suate mo yoroshi deshou ka gitu kan ya. Kayak gitu. Silakan datang duduk, shimashimasu, baru duduk gitu ya. Nah itu kayak poin-poin kecil itu yang bikin kamu stand out sebelum kamu benar-benar masuk ke interview. I see. Gue sebenarnya cukup kaget nih, bukan cuman ketika job hunting di Jepang doang yang mahasiswa asing dipaksa di ekspektasinya harus bisa seperti itu. Ternyata yang di luar negeri pun juga di ekspektasi sebenarnya gitu. Nggak ada ekspektasi. Cuma kalau kita bisa itu bakal bikin kita beda dari yang lain ya. I'm not like other girls gitu ya. Iya, kayak gitu. Kalau dari sisi keakademikannya itu gimana? Apa ada misalnya gue nunjukin riset gue bagus banget atau gue IPK-nya tinggi banget nih atau gimana gitu? Kalau di Jepang itu mungkin it matters ya. Berarti kayak itu bakal nunjukin keseriusan kita selama kita kuliah. Berarti kan it matters ya. Cuman kayak di Jepang itu lebih pengen ini orang tuh harus bisa kerja tim gitu. Karena mereka sangat-sangat peduli dengan kerja sebagai as a team gitu. Kerja secara harmoni as a team itu mereka sangat-sangat peduli gitu. Jadi lebih ke gimana kamu bisa contribute as a team member daripada kamu bisa stand out sendiri tapi kamu nggak bisa bekerja dengan yang lain. Oke, berarti kalau interview mungkin ditanya dulu waktu kuliah itu kamu kerja kelompok misalnya itu ngerjain apa gitu-gitu mungkin bisa ditanya berarti ya. Makanya kayak kalau misalkan selama organisasi itu kamu pernah megang di level manajerial gitu, itu bakal jadi poin plus karena berarti kamu bisa mengorganize orang-orang untuk bekerja secara tim. Oke, agak mirip sama Indonesia juga sebenarnya ya. Oke, menarik ya. Terus kalau boleh tahu ini kan Afan waktu itu nyarinya itu udah sekitar ya agak dulu sekitar 6-7 tahun yang lalu ya. Pertama kali mencari. Nah, kira-kira selama 6-7 tahun ke belakang ini apakah alasan perusahaan Jepang mencari engineer dari luar negeri itu berubah nggak? Mungkin masih tetap sama ya, kayak tadi kayak kekurangan orang, dan untuk perusahaan-perusahaan yang level menengah atau usaha yang nggak terlalu besar banget, perusahaan yang nggak terlalu besar banget, emang kekurangan orang dan nggak ada yang mau masuk, makanya mereka harus nyari orang dari luar. Itu nggak berubah sih kalau masih sama ya. Udah problem dari tahun. Udah problem dari tahun-tahun. Tahun kapan gitu ya. Iya. Nah ini kita mau itu udah tips-tips interview ya guys ya. Kita mau sedikit intermezzo nih. In the first place itu Kak Afan ini kenapa pingin cari perusahaan Jepang gitu? Apa yang bikin suka nih sama Jepang, pingin mau niatin cari ke perusahaan Jepang padahal belum lulus S1 gitu. Karena kan orang-orang kebanyakan mungkin punya pengalaman dikit dulu ya baru cari ke luar negeri gitu, nggak tahu mungkin gimana. Sebenarnya awal-awal tuh kayak nggak mesti kerja ke Jepang sih aku mikirnya. Kayak
pengen balik aja ke Jepang karena selama pengalaman exchange 1 tahun itu sangat menyenangkan buatku. Oh, CLBK ini mau tanya-tanya dulu ya. Berarti ini sebagai konteks Afan ini pernah exchange di Jepang selama setahun gitu ya. Yes. Balik ke Indonesia terus CLBK ya atau pengen balik lagi lah. Berarti ada gini ya guys, belum bisa move on lah ya. Nah, itu pengalaman waktu exchange tuh macam apa yang bikin kamu belum bisa move on sih gitu? Banyak banget sih sebenarnya, kayak sesuatu yang waktu di Indonesia itu bener-bener nggak ada gitu, nggak dirasain. Kayak pernah tampil angklung di TV Jepang. Wish. Itu ya salah satu lah. Terus habis itu kayak nge-lab di Jepang. Kayak itu mungkin buat teman-teman yang S2 S3 di sini itu kayak pengalaman yang ya udah biasa aja gitu, tapi buat teman-teman yang mungkin S1, mengerikan ya justru. Mungkin mengerikan ya justru ya iya, untuk para PhD. Iya, yang sepuh bagi yang sesepuh justru mengerikan ya. Iya, kalau buat buat yang exchange itu menyenangkan. Iya, exchange happy banget. Iya, happy banget kayak. Dan ya udah karena itu kayak pengen balik lagi ke Jepang, either apapun itu, either kerja juga boleh, mau lanjut S2 juga boleh, kayak gitu loh. Okay. Terus kebetulan waktu lagi nyari-nyari info S2 lagi, ada info perusahaan Jepang yang lagi nyari tenaga kerja di Indonesia, nyoba daftar, lulus, udah kerja aja gitu. Ini soal exchange yang belum bisa move on tadi atau CLBK tadi ya. Artinya kan begini ya, bukannya bagaimana, tapi kan exchange itu baru sebentar ya. Masih periode bulan madu gitu ya. Iya. Nah, sekarang mau tanya nih, udah lama di sini, udah jadi sesepuh gitu. Nah, ini joke lokal ya guys. Kalau udah lebih dari 5 tahun, biasanya kita bilangnya sesepuh gitu di sini. Udah jadi sesepuh itu gimana dong? Apakah cinta yang lama ini masih sama level cintanya atau udah jadi mantan aja itu cinta yang lama itu? Jadi gimana ya jelasin ya? Agak-agak susah juga. Jadi kayak susah untuk ditinggalkan kayaknya. Oh, susah untuk ditinggalkan. Kayak udah lama di Jepang, udah belajar bahasa Jepang, belajar kebudayaan Jepang dan segala macamnya gitu. Kayak ya udah lanjut aja terus gitu. Oh, tapi kalau soal misalnya dalam artian ada kayaknya dulu gua naif atau gimana, itu ada nggak misalnya kayak ternyata udah lama di sini berubah gitu impressionnya, gitu ada nggak? Ada sih pasti, karena pengalaman kuliah dan kerja di Jepang itu kayak 2 pengalaman yang berbeda sih. Kayak untuk kuliah itu, apalagi aku exchange, kayak bener-bener ya happy aja gitu pengalamannya, dan tidak ada ekspektasi ya. Oh iya betul. Pasti kan. Ya. Kalau kerja itu pasti ada ekspektasi. Nah itu yang bikin ternyata nggak seindah dulu ya. Nggak seindah waktu exchange ya. Ada ekspektasi, kita harus memenuhi ekspektasi. Kadang-kadang suka frustasi. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Kira-kira mungkin bisa dikasih tahu nggak yang paling tidak seindah dulu tuh buat teman-teman ini apa kira-kira? Paling susah adalah kalau dari aku sendiri ya, itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang itu susah. Apalagi untuk level bekerja gitu. Itu kayak kalau misalkan bisa dianalogikan, ya misalkan di Jepang kan ada buat ngukur kemampuan bahasa Jepang ada JLPT kan. Yes. Nah itu JLPT itu cuma mengukur kemampuan pasif. Betul. Karena cuman listening dan reading dan ngerjain soal. Cuman kalau dalam dunia kerja kita dituntut untuk bisa aktif berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Nah makanya walaupun kamu ngerasa level JLPT kamu udah tinggi, kamu tetap ada banyak momen dimana itu tuh masih kurang gitu. Belum lagi soal subtleties budayanya itu ya. Jadi kayak salah ngomong dikit bisa jadi orangnya tersinggung gitu ya. Itu banyak ekspektasi sih. Soal komunikasi harus lebih ke hati-hati banget ya. Yes. Kayak agak deg-degan gitu ya. Istilahnya di Jepang ngomongnya piri-piri gitu ya. Komunikasi piri-piri. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kita udah bahas soal motivasi perusahaan Jepang, tips-tips interview, motivasinya Afan juga untuk menjalani proses job hunting dari perusahaan Jepang. Nah,
belakangan ini tuh ada konsep yang populer di Indonesia, yaitu tinggal di Indonesia tapi kerja remote ke perusahaan asing. Nah, menurut Afan nih enak mana nih? Langsung aja ke luar negeri atau enak kerja di Indonesia aja? Karena biaya hidup lebih rendah gitu. Tapi gajinya dolar gitu. Kalau secara pragmatis ya pasti enak di Indonesia tapi gajinya dolar. Tapi kalau buat orang-orang yang adventurer gitu, kayak pengen mencoba pengalaman baru dan tinggal di lingkungan baru, nyari teman baru dan nyari komunitas baru, itu pasti lebih enticing, lebih menarik buat tinggal di negara itu dan kerja di negara itu. Jadi tetap balik ke orang masing-masing. Kalau misalkan dia punya hal-hal untuk yang buat tidak ditinggalkan dan dia perlu di Indonesia aja, lebih bagus buat kerja remote dan bisa tinggal di Indonesia. Tapi buat orang-orang yang pengen berpetualang, nyari hal baru dan lain-lain ya paling enak tinggal di negara itu. Berarti ada yang ya, bisa dibilang ada yang missing gitu lah ya rasanya. Yes. Sebagai personal ya, bukan profesional, sebagai untuk personal growth gitu, kira-kira apa yang Afan bisa bilang ke teman-teman benefitnya kerja di Jepang gitu? Benefitnya kerja di Jepang bikin kita terstruktur sama sistematis banget. Jadi nggak boleh ngelakuin sesuatu itu kayak kita kepikiran ini nih kita langsung lakuin ya, itu nggak bisa. Jadi kita harus terstruktur, kita harus punya alasan kenapa pengen kita ngelakuin itu, dan kita schedule-nya bagaimana dan output-nya kayak gimana, itu kita jadi lebih terstruktur sih. Argumennya dibikin komplit dulu. Yes. Impact-nya pekerjaan ini gimana gitu ya. Nah, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Itu bisa melelahkan untuk beberapa orang. Dan itu bisa untuk orang-orang yang sistematis itu sangat sesuai sama diri mereka gitu. Jadi karena Jepang memang budayanya kayak gitu, jadi ya tinggal dipilih sendiri aja. Kayak emang aku cocok nih sama budaya Jepang, kayaknya aku pengen ke Jepang aja. Ya udah, aku pengen berusaha gitu. Nah, itu buat kalian silakan dicoba. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih pingin tertarik juga, biarkan artinya kata Kak Afan ini kan berarti sebelum lu coba dulu, sebelum lu mau decide, mau apply gitu, pahami dulu budaya-budaya Jepang, plusnya apa, minusnya apa. Makanya boleh tonton Backstreet Japan tetap ya, masih banyak video lain. Nah, makasih Kak Afan udah datang hari ini. Untuk sesi ini kita selesaikan di sini dulu. Mudah-mudahan masih ada sesi berikutnya, karena hari ini kan kita baru bahas soal mencari info dan interview ya. Yes. Masih ada sesi berikutnya dengan Kak Afan, yaitu soal nego gaji. Yes. Dan bikin visa. Ini yang sedap nih guys, soal nego-nego. Nah, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Kalau ada yang mau tanya boleh komen di bawah ya. Berarti nggak ada istilahnya gue mau bikin COE, gue mau bikin visa kerja dari Indonesia, itu nggak ada istilahnya seperti itu ya? Nggak ada. Rasa perbedaan perlakuan dari teman-teman kantor waktu ketika belum bisa bahasa Jepang sama ketika sudah lebih fasih berbahasa Jepang gitu. Banyak. Nihongo ga sugoku jozu desu, atau bahasa Indonesianya, kamu bahasa Jepangnya bagus, itu artinya apa Kak Afan?